Bismillah, qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya bin Sulaiman, haddatsani Abu Wahb ibn Wahab, akhbarani Amr an Yazid an Abi Khair an sami'a Abdullah bin Amr anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zuluma kasiran ila yaghfiru dhunuba wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan innaka anta ghafurur rahim. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya bin Sulaiman, haddatsani Ibn Wahab, akhbarana Amr an Yazid an Abil Khair sami'a Abdullah bin Amr anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bi salati qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Kelas Mabaki Ahad Abdullah turi tasmi'. Bagaimana baiknya? Bukan masalah pribadi, kita dihina, kita direndahkan. Saya sebagai pembina, saya sebagai ketua dakwah di sini, kemudian saya dihina oleh murid, kemudian saya dihina oleh pengurus, maka permasalahan mengusir ataupun permasalahan menjauhkan dari dakwah kepada orang yang menghina kita, itu bisa kita laksanakan, namun lihat maslahah dakwah. Maka janganlah permasalahan pribadi kita menyebabkan orang lari dari dakwah salaf. Janganlah karena pribadi kita kemudian kita membalasnya dengan ekstrim. Ya sudah, kalau begitu jangan tinggal di pondok, gak boleh sholat di Masjid Ma'had Mukbil Al-Wadi, tidak boleh belajar kepada saya, bahkan YouTube saya di media sosial jangan didengar. Siapa yang bisa membatasi itu? Maka permasalahan pribadi ini menyebabkan dia merusak kepada dakwah, sehingga berapa dari murid-muridnya setelah itu ditakutkan akan berpindah kepada roja, kepada jamaah tabligh, kepada ikhwanil muslimin dan yang lainnya. Maka di sini pelajaran besar dan faidah juga di dalam hadis ini, di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam keadaan singkat apa yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari menginginkan lafaz dari lafaz yang berhubungan dengan sifat Allah. Maka apa lafaz itu? Sami'a. Maka di dalam hadis diringkas disebutkan, innallaha qad sami'a qaula qaumik. Ini poin pendalilannya bahwa Allah mempunyai sifat mendengar, bahwa Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu wahai Muhammad. Wa maraddu alaik, dan mendengar juga jawaban dari kaummu, yang mana kaummu
tidak mau masuk kepada Islam, maka mereka mendengar. Di sini poin pendalilannya adalah sifat Allah mendengar. Dan diikhtisarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis yang panjang di Bada'i'il Fawaid, tujuannya lafaz ini. Maka inilah dari kefakihan Imam Al-Bukhari. Dan ini dari keutamaan kitab Sahih Al-Bukhari, bukan disusun hanya dari periwayatan hadis dari guru Imam Al-Bukhari atau dari sahabat seperti Musnad, tidak. Tetapi disusun sesuai kefakihan bab Imam Al-Bukhari. Maka kelebihan Imam Al-Bukhari di dalam penyusunan kitab, dia membuat kitabnya itu sesuai dengan bab-bab al-jami'. Sekarang kitab tauhid, maka membahas tentang sifat Allah. Maka dia keluarkan lagi hadis yang terdahulu di kitab di kitab Al-Bada'i', di awal-awal Bada'i'il Wahyi, pertama-pertamanya turunnya wahyu, kisah tentang bagaimana perjalanan Nabi di Makkah dulu. Maka dimasukkan hadis ini kepada kitab tauhid, yang mana kitab tauhid khusus membahas tentang tauhid al-asma was sifat. Maka dimasukkanlah hadis ini, namun diikhtisar, diringkas dengan lafaz seperti disebutkan tadi. Maka di dalam lafaz ini, barakallahu fikum, innallaha qad sami'a, maka di sini kita sebagai ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat sami'a, sifat as-sama', mendengar untuk Allah Jalla wa Ala. Maka sifat as-sama', barakallahu fikum, adalah sifat dzatiyah tsabitah. Apa bedanya sifat dzatiyah dengan sifat yang lain? Ada berapa sifat dzatiyah dan fi'liyah? Sifat dzatiyah sifat yang terus terus bersambung dengan Allah, seperti sifat ilmu terus ada pada Allah. Maka sifat mendengar terus ada pada Allah. Adapun sifat fi'liyah, sifat yang bagaimana? Sifat yang kadang-kadang ada pada Allah dan kadang-kadang tidak pada Allah. Seperti nuzul, Allah turun ke langit dunia. Maka itu sifat fi'liyah. Maka dari sifat dzatiyah yang tsabitah dari Al-Quran dan Sunnah adalah sifat mendengar. Mana pendalilan dari Al-Quran? Pendalilannya banyak di Al-Quran, seperti Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Maka Allah itu berbeda dengan makhluknya, tidak boleh kita menyamakan dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah mempunyai pendengaran yang maha mendengar, dan Allah mempunyai penglihatan yang maha melihat. Dari sini menjadi pendalilan bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah juga, karena mereka menafikan sifat Allah dengan landasan takut kita ini menyamakan Allah, tasbih kepada Allah. Maka ini ucapan yang salah, karena di dalam ayat ini kita menyepertikan Allah mempunyai sifat, menetapkan untuk Allah mempunyai sifat mendengar dan melihat, namun berbeda pendengaran kita dengan pendengaran Allah dan penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Maka ayat ini di dalam surat Asy-Syura bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Musyabbihah. Kelompok Al-Jahmiyah yang mana mereka menafikan sifat mendengar dan melihat, dibantah di dalam ayat ini, wa huwas sami'ul basir. Dan membantah kepada kelompok Al-Musyabbihah yang menyepertikan Allah dengan hambanya dengan ucapan laisa kamitslihi syai'. Maka ayat ini membantah dua kelompok sesat di zaman dulu, kelompok yang menafikan sifat Allah yakni Jahmiyah, dan kelompok yang menyepertikan Allah seperti makhluknya, seperti hambanya. Maka ayat ini laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak sama dengan hamba-hambanya, membantah kelompok Al-Musyabbihah yang menyepertikan Allah. Wa huwa sami'ul basir, dan juga membantah kelompok Al-Jahmiyah yang mana mereka menafikan sifat mendengar dan melihat. Dan juga pendalilan yang lain di Al-Quran yang banyak. Di dalam surat Toha Allah berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat, kata Allah.
Dan begitupun di dalam surat Al-Mujadalah, di mana Allah mendengar ucapan seorang perempuan. Qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Di dalam ayat ini ada 3 yang berhubungan dengan lafaz mendengar. Qad sami'a Allah digandengkan dengan qad, masuk kepada sami'a. Di dalam pelajaran Al-Jurumiyah telah kita lalui, qad yufidu tahqiq jika masuk kepada fi'lun madhi. Qad sami'a maknanya Allah telah mendengar. Dan juga disebutkan yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar percakapan kalian, keduanya. Dan juga sifat yang ketiga, innallaha sami'un basir, Allah maha mendengar dan melihat. Adapun pendalilan di dalam hadis, maka hadis ini di mana Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, innallaha qad sami'a, Allah telah mendengar. Maka sama di sini, sami'a fi'lun madhi dan diiringi qad sebelumnya, menandakan pembahasan tahqiq bahwa benar Allah telah mendengar. Dan di sana ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari namun dalam keadaan mu'allaq. Dan hadis mu'allaq tidak mesti sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di qaulihi ta'ala wa kana Allah sami'an basira. Meriwayatkan qalal A'mash an Tamim an Urwah an Aisyah alladhi wasi'a sam'uhu al-aswata fa anzalallahu ta'ala qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, tentang permasalahan turunnya ayat ini. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam keadaan mu'allaq namun disambung karena Al-Bukhari tidak mendengar dari Al-A'mash. Maka di sana disebutkan qalal A'mash. Maka bagaimana Al-Bukhari mendengar dari Al-A'mash? Maka di sini disambung oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari jalan Abu Muawiyah hadatsanal A'mash an Tamim Ibnu Salamah an Urwah an Aisyah. Maka bersambung sanad Imam Al-Bukhari di saat dia mengatakan mu'allaq wa qalal A'mashu, maka telah disambung di sahih An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dari jalan siapa? Berkata Imam Ahmad, hadatsana Abu Muawiyah ad-Dharir hadatsana Al-A'mash. Namun jika dilihat kepada sanad, Al-A'mash di sini mudallis dan dia meriwayatkan dengan an-anah di jami' turuqihi, maka sanad ini wallahu a'lam dhaif, namun bisa naik kepada derajat yang sahih dengan hadis yang kita bahas bahwa Allah itu mendengar dari suara dan sebagainya. Maka sebelum kita tutup hadis ini, faidah dari jenis mustalah hadis, apa faidahnya? Hadis musalsal, karena Abdullah ibnu Yusuf al-Misri, akhbarana Ibnu Wahab al-Misri, akhbarani Yunus al-Misri. Maka dari 3 riwayat ini Misriyun, silsilah al-Misriyin. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di pelajaran Sahih Al-Bukhari. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Maka kita salat